lagi di Moms Talk bersama saya Adi dan Lulu lagi. Iya. Dan sebelum kita masuk lagi ke bahasan, kalau aku mau ngingetin dulu nih soal Moms Talk podcast parenting bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, terus website Doodle juga bisa di doodle.co.id/moms-talk. Dan sekarang Moms Talk sudah hadir juga di Noise. Woo! Itu yang lagi hype banget ya, Shay? Iya, yang lagi baru banget. Semua orang kayaknya dengerin podcast di Noise nih. Betul. Tinggal ketik aja Moms Talk, kamu akan melihat muka-muka ini dan yang lain. Jadi, Oke. kita nih mau ngebahas soal Bentar, Dis. Ini perlukah ayah ikut mengurus anak sejak bayi? Jadi gini, dulu waktu kecil tuh apakah si papa ini ikut mengurus setelah lahir plek? Ikut nggak? Mandiin Rumi tuh masih setangannya dia, itu badannya Rumi tuh ke setangannya dia gitu loh. Dia yang mandiin langsung? Dia mandiin juga mau. Kamu mau gak mandiin? Aku gitu. Aku mau dong coba mandiin. Dia mau. Oh gak takut gitu? Karena kan ada yang bapak-bapak, aduh ini apa sih takut gitu. Dia gak? Enggak, langsung mau mandiin. Mau coba gak mandiin ya? Aku kan juga gak langsung mandiin ya. Kan yang mandiin kan biasanya eyang-eyangnya dulu. Mamaku dulu sampai umur berapa, sampai puput dulu. Kalau aku mandiin Rumi setelah puput, karena aku takut melukai. Nah, kamu aja takut ya? Tapi suamimu tuh berani ya? Iya, sama kayak aku. Maksudnya di awal juga kayak nunggu puput dulu. Kalau kamu udah bisa, kayaknya aku bisa deh gitu. Akhirnya dia mau mencoba. Masih kecil, masih baru umur berapa Dan hari. Dan ternyata setelah dia mencoba, testimoninya apa? Lucu banget. Rumi tuh kalau tak mandiin dulu nangis kan. Yang namanya bayi kalau dimandiin kan pasti gak nyaman ya. Nangis. Terus ini yang mandi masih di ini ya, masih yang dilap-lap, belum yang dicemplung ke bak. Anakku semuanya langsung kecemplung ya? Enggak, anakku dari dulu umur 2 tuh udah. Anakku enggak dulu. Nah, masih mandi yang kayak gitu sama bapaknya, ketawa-katawa. Kamu sedih banget. Pasti kalau anak pertama tuh pasti kok dia sama bapaknya gitu sih. Gitu enggak? Kamu gitu enggak? Enggak sih. Soalnya ada ibu-ibu yang kayak gitu. Aku ngeliatnya seneng banget. Ih, lucu banget ini anak sama bapaknya genit banget gitu. Malah gitu. Jadi kamu ngelihat bonding itu udah tercipta sejak awal ya. Iya. Indah dari banget. Baru umur berapa hari tuh lucu banget. Emang bapaknya emang ikut ngurusin juga sih. Sebelum aku kerja pun dia tuh udah yang malam ikut melek, ikut. Oh, kamu bangun gitu, dia ikut kebangun. Iya, kadang-kadang ikut, kadang-kadang juga memang waktunya dia tidur malah aku yang suruh, kamu tidur aja nggak apa-apa. Wow. Terus apa namanya, bagian gendong pakai ini juga lucu tuh, pakai stretchy wrap. Itu dia suka gendong, bisa. Oh, kok suamiku dulu merucut ya, Cis. Jadi kayak dia tuh udah. Jadi kalau pengalamanku nih, dia tuh suamiku tuh waktu pertama kali gendong pakai jari, si anak ini jatuh sampai ke paha. Jadi udah masih bayi gitu, masih 2 minggu deh. Dia tuh masih jatuh, terus habis itu sampai sekarang anaknya umur, maksudnya sampai punya bayi lagi, sampai sekarang dia nggak mau gendong pakai jari. Oh iya. Jari bentuk apapun ya? Iya, mendingan manual. Walaupun manual tuh dia ngeluhnya cepet capek ya. Cuma udah ini di otak kalau aku nggak bisa pakai si jari. Trauma dia. Betul. Itu pasti ya, berarti kejadian itu juga tuh yang membentuk dia yang aduh aku nggak bisa deh kayaknya gendong pakai ini daripada anakku luka gara-gara aku. Iya, gitu mungkin kan. kali itu ya. Karena dia orangnya kan traumaan banget ya. Oh, mungkin dari situ. Tapi dia juga berarti mandiin. Terus ganti popok nggak? Ganti popok mau. Alhamdulillahnya itu keluhan banyak ibu sih ya. Betul. Suamiku tuh nggak mau ganti popok gitu-gitu. Jadi simpen rapat-rapat suaminya, hati-hati ya. Iya. Masa sampai kayak gitu langka. Karena sempet juga sih pasti males ya. Kalau misalnya ada aku ya pasti aku. Cuma kalau aku nggak ada ya dia mau gitu. Cuma kadang-kadang kalau misalnya aku lagi ada urusan. Tapi dia mau kan ada inisiatif untuk membantu. Ya udah kamu capek, aku bantuin gitu kan? Enggak ya? Enggak sih. Oh, masih bapak-bapak pada umumnya ya. Cuma, iya. Bagian itu memang gitu. Emang ada apa namanya yang namanya ibu ngurusin anak gitu kan. Tetap ada itunya. Kayak misalnya aku kerja, bla 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 bla. Dia ngurusin anak. Kalau misalnya aku udah di rumah ya dia nggak peduli aku capek. Pokoknya lu megang anak di rumah. Oh gitu. Tapi ketika itu kamu udah agak lama megang, dia tetap akan bantu dong kalau lihat kamu kecapean gitu. Pasti itu terus otomatis ya kayaknya. Iya. Terus aku penasarannya waktu dia nyiapin asip sih, iya, itu tuh kayaknya
nggak tahu ya, di aku nggak ada pengalaman itu sih, makanya aku pengen denger maksudnya gimana sih dia waktu nyiapin Caranya. asap itu langsung bisa atau Ya, kan pakai kadang bisa gagal-gagal dulu. kepanasan. pakai gagal-gagal dulu. Kita juga kayak masih mencari-cari metode yang aman, yang apa, kan ada yang bilang sebelum dipakai ditaruh di kulkas bawah dulu, Betul. abis itu baru ke suhu ruang biar nggak jeglek. Tapi ternyata akhirnya kita berhasil menemukan Cara? metode yang sip gitu. Tapi itu pakai gagal dulu, susunya rusak jadi pecah lah. Ada yang pernah kebuang dulu awal-awal. Tapi akhirnya nemu juga. Terus nyusuin ke anaknya kan juga susah. Kan anaknya juga pasti pakai dot bingung itu ya? puting. Oh, betul. Bingung puting dulu karena biasanya langsung nenen, ini harus pakai apa, ini asing buat dia, mau pakai cup feeder juga kayaknya repot banget. Akhirnya menemukan lah sebuah dot yang bisa dipencet. Oh, gitu, yang ini ya, bawahnya silikon. Silikon itu, anaknya jadi mau minum. Meskipun kalau ada aku anaknya nggak mau. Mau aku yang kasih silikon tuh dia nggak mau, pasti maunya langsung Karena direct. udah bau mamanya. Iya, itu. Iya, Jadi keren. saat itu kerennya itu sih. Kerennya dia mau menjadi ayah ASI, Mau mendampingi mencoba aku. dan dia sampai berhasil loh. Dia gagal juga. Oke, coba lagi. Itu karena dia pengen mencoba atau karena ya gimana lagi punya kerja? Ya kayaknya gimana lagi? Gimana lagi? Emang itu karena kepepet dia. Kepepet ya. Faktor kepepet ini ternyata bisa membentuk sesuatu yang positif. Betul, gitu, betul. dari ayah dan anak ini. Jadi gitu kayak kan. misalnya kita apa sih namanya, orang tua yang minim bantuan, nggak ada pembantu, nggak ada orang tua apa neneknya yang jaga, itu malah justru bonding sesama orang tua tuh lebih ini loh, lebih terbentuk itu, lebih Betul. kerasa kayak kamu gitu Positifnya kan. itu. Karena kalau suamiku kan ada Uti, ada Mbak, jadi kayak misalnya Iya, nanti iya. deh ada Uti, ada ini gitu. Backupnya banyak. Makanya. Kalau kita kan emang bener-bener berdua, karena emang pengen 1, 2, emang uti-utinya yang Jauh satu ya? yang satu udah meski yang ada yang di Solo 1, tapi kan udah tua, udah nggak bisa terlalu ini gitu. Emang anaknya juga nempel sama bapak ibunya karena emang ketemunya kita lagi dari bayi kan. Betul. Itu juga positifnya itu tadi, maksudnya emang kita bonding, kita terbentuklah anak yang sayang sama bapak ibunya banget gitu, karena memang kebiasa apa-apa sama bapak ibunya. Cuma ya repot, ya kan? Cuma emang repot banget tektokannya, kita nyari-nyari alur yang flow yang enak buat kita berdua, bagi waktu apa segala macam itu juga tidak semudah itu. Tapi gitu. kalau pas udah dapet nih formula yang pas tuh Ya, happy banget, pasti kayak itu. wah, satu lagi nih goal kita dapetin nih, kayak gitu kan. Itu. Terus gendong, kalau soal gendong juga lucu banget sih, aku lucu aja gitu si anak sama bapak ini Mau dia gendong lama gitu, ke mall digendong terus. Lebih betah Said daripada aku kalau soal Kenapa gendong. kita kebalik sih? Kebaliknya kita tuh kebaliknya tuh 100% gitu ya. Iya. Kalau mungkin karena aku bagian nenen ya. Kalau Rumi kan kalau nenen tuh gendong kan lama. Jadi nenen sama gendong. Ya, nenen sambil gendong seringnya, sambil at least misalnya di sini pun kan sama aja sama gendong ya. Oke. Itu kan nenen tuh sambil gendong. Menurut dia mungkin itu aku udah capek di situ, jadi sisanya nggak apa-apa dia. Kalau misalnya anaknya lagi mau gendong banget gitu. Lagian juga nggak ada orang lain ya, jadi kayak terbentuk yaudah deh sini aku, terus dia jadi seneng gitu. Iya, terus ada kesempatan juga buat aku mengurusi kerjaan yang lain. Betul. Kan pekerjaan rumah apa segala macam, dia prefer aku tak ngurusi anak aja, kamu yang beresin rumah yang apa segala macam. Kan ada tuh tipe bapak yang aku yang beres-beres aja, kamu pegang anak. Ada yang kayak gitu. Kalau suamiku tuh lebih ke anaknya aja aku pegang, kamu ngapa-ngapain gitu. Untungnya tuh masih ada pilihan. Kasian tuh yang pilihannya kamu pegang anak ya kamu beres-beres. Aduh, bagi tugas ya Pak ya, iya. jangan begitu. Terus kalau suamiku, kalau misalnya ditanya soal itu atas dasar kemauan dia sendiri atau kamu kita yang minta, iya, betul. Itu sebenarnya 50-50 sih. Ada dia yang juga pengen kemauannya dia maksudnya kayak pengen nyoba gitu. Iya, emang ada yang kemauannya dia, ada juga yang emang karena kepepet. Itu tadi. Ya itu karena keadaan. Emang gimana lagi? Gitu kan, ada juga kadang-kadang yang memang aku minta dan dia mau gitu. Tapi dia kan menikmati proses itu. Iya. Dan aku lihat sekarang dia sama Rumi deket banget. Deket banget, lucu. Dan dia lebih tahu banyak daripada aku. Nah, karena dia tuh
lebih tahu banyak dan lebih banyak waktu kayaknya sama Rumi. Itu ada nggak cerita kayak waktu kamu pulang kerja gitu yang lucu waktu dia ngurusin Rumi gitu, ada nggak sampai sekarang? Ada yang Rumi lihat hantu. Oh, Itu lucu tuh, itu lucu, ya, banget itu lucu. Tiba-tiba Rumi itu, aku kan pulang nih, ketemu sama Rumi, ngobrol sama Rumi. Ibu tadi Rumi lihat sapi. Sapi, di mana? oke. Rumi tadi lihat sapi di mana? Di situ. Terus aku bingung. Sapi. Terus aku tanya sama bapaknya, Pak, emang tadi ada sapi? Gimana caranya sapi bisa masuk situ? Kan ada kayak apa ya, kayak taman tapi kayak jeglong ke bawah gitu deh. Terus Jawanya keluar ya. Terus abis itu apa? Oh itu tadi Rumi bilang katanya lihat sapi di situ, terus nyontohin loncat-loncat tangannya di sini. Oh itu sapi. Menurutnya itu sapi karena dia tidak tahu. Karena putih beb. Putih reget. Ya. Loncat-loncat. Ada hitam-hitamnya gitu. Buntel-buntelan gitu kan. Mungkin Aduh, menurut dia itu sapi. Terus pas dia cerita nggak, maksudnya si Pak Saidnya nih cerita nggak waktu Rumi cerita itu gimana? Dia kaget nggak? Ya kaget, ada videonya. Oh. ada videonya kalau nggak salah. Rumi kocak banget sih terus. Iya, terus ya udah akhirnya gitu. Jadi kadang ada yang kayak gitu-gitu tuh, yang tiba-tiba Rumi misalnya Rumi biasanya mainan sama bapaknya, mainan apa? Terus Rumi mau mainan itu sama aku, tapi aku nggak paham. Gimana sih, nggak ngerti ibu? Jadi ya gini kayak bapak tadi itu loh. Gimana ibu nggak ngerti tadi bapak gimana? Akhirnya telepon lagi, Pak, lu ngapain sih tadi? Ini anaknya minta begitu lagi. Gitu. Kadang-kadang miskom yang kayak gitu ribet anaknya, tapi seru, lucu. Oh iya. Soalnya ini ya gitu. dia pas main sama bapaknya, terus bapaknya pas udah nggak main sama dia. Dia pengen, padahal pas waktu main ibu nggak ada kan nggak tahu. Nggak tahu, terus dia pengen main lagi. Wah ya bingung juga ya kalau kayak gitu ya. Akhirnya telepon, Pak lu tadi ngapain sih gitu. Akhirnya tahu, kalau nggak dialihkan, biasanya aku alihin main yang lain aja yuk, atau main kalau pas mau, kalau pas enggak kayak gitu cranky loh. Maksudnya dia bisa emang. nangis gitu. Bener. Apalagi Rumi keras ya, lumayan ngeyelan gitu loh. Anakku ngeyel nggak sih? Anakku galak sih. Dia maksudnya kayak apa-apa tuh mau dia tuh kalau udah punya mau, ini gimana ya? teknis nih guys. Ininya letoy guys. Oh di sini. Sebentar ya ibu-ibu. Ya, anakku tuh sebelah lagi. Anakku tuh galak gitu. Enggak, jadi dia apa ya namanya? Dia kayaknya tuh kalau lagi Sisa ini break dulu aja. Udah iya. Tangan kiri di sini. Oh di sini. Oh gini. Ini butuh sentuhan ayah ini yang kuat. Udah. Butuh sentuhan ibu kali. Oke, gini aja. Nah, oke ya. Jadi kembali lagi. Nggak galak, tapi dia kalau lagi punya mau tuh kayak pokoknya mau ini, tapi lucunya dia tuh gampang diarahkan gitu loh. Ini aja dulu Kak, itu kan begini. Oh iya ya, gitu dia masih bisa bukan dibodohi ya, diapain, dikelabui. Dia masih bisa dikelabui gitu. Lucu sih tapi Rumi bisa nggak? Nggak bisa. Bisa ya, belum? Nggak bisa dibohongin anak gue. Kemarin kita bilang apa, ditagih sama dia. Pokoknya itu fitur itu yang sebenarnya menyenangkan. Ya fitur ingatan dia yang bagus itu tuh kadang-kadang merepotkan gitu. Aduh inget lagi gitu. Kalau ingetnya tuh inget, cuma kalau pas nagih tuh bisa dialihkan nggak? Kalau nggak bisa tuh yang repot sih. Nggak, kalau Rumi susah ya. Tapi beberapa kasus bisa sih dialihkan, kayak di selimutnya, tapi yang harus kayak yang smooth banget. Karena bisa tuh inget lagi. Harus ada bridging yang luas, yang panjang dulu, yang bagus dulu, baru ngerti. Tapi dia akhirnya akan ngerti ya. Bisa. Itu pinter-pinternya kita. Karena emang bapaknya nih, bapaknya tuh kalau bapaknya Rumi itu pinter bikin apa ya, bikin cerita. Walaupun mengarang tuh indah gitu ya. Pinter bikin apa ya, gimana ya ini ya menjelaskannya ya, kayak contohnya ponakan aja deh, ponakannya dia tuh lagi ngambek sama ibunya apa segala macam, nggak mau ini. Sama Said tuh bisa jadi mau, cuman diginiin doang. Kamu besok ada acara nggak? Kayak gitu. Dijadiin temen, besok ada acara nggak? Enggak om, kenapa?
ini beneran gak ada acara slow ya berarti kamu tak undang aja, yo Rumi mau ulang tahun, kita mau ke hotel, nanti kita boleh berenang, nanti ada acara di kamar gini, udah mau ada ya acara iya itu emang ya, ini cuma kayak cara dia mengajak, cara pendekatannya, cara dia ngebalikin mood, cara dia ngwongke betul mengajak dia soalnya sebagai temen ya tadi lah. Ya itu yang mereka suka dan itu dilakukan juga ke Rumi. Gitu. Rumi apa ini mau apa diajak sekarang ngobrol, berarti diajak ngobrol enak, nggak usah dibohongin. Iya itu dia. Tapi dikasih mimpi-mimpi manis gitu ya. Iya. Kalau Rumi itu ngakali nih, itu biasanya dikasih pilihan. Jadi tetap dia yang memutuskan kan, mau yang ini apa yang ini apa yang ini. Kalau pilihannya rada banyak, itu dia lebih gampang. Oh malah gitu. Malah lebih gampang kalau pilihannya cuma 2, dia lebih gampang bilang nggak mau. Enggak, aku nggak mau yang itu, aku mau ini. Jadi pilihannya dikasih banyak. Mau ini, apa ini, apa ini, apa ini. Oh, dia jadi karena mikirnya jadi banyak, jadi lupa karena gitu. Masalah utamanya. Oke. Tricky sekali ya. Tricky sekali. Iya, itu. Berarti, dan itu aku dapetin dari bapaknya. Berarti Pak Said ini udah sangat mengenal Rumi banget. Itu dia betul. Dan udah sampai sekarang juga dia masih ngurusin terus. Masih meskipun udah mulai berat. Malah jadi anak bapak banget. Anak bapak banget, betul. Sampai itu suamimu melihat kedekatan Rumi dan bapaknya aja sampai gumun kan. Orang-orang juga banyak sih yang bilang. Tapi gitu. Menjadi inspirasi ya. Maksudnya malah bagus. Selamat ya Pak Said. Terima kasih. Tapi aku juga jadi jangan dilupain juga dong. Iya kan. Maksudnya kadang-kadang aku sedih juga, ada sedihnya kok. Ada pujian dari suamiku nih gitu. Adis tuh nek wes sore gitu ya ke susu mulai yuk kelingan anaknya yuk. Bagus ada kelingan anaknya itu ada. Secara ini ya suami saya sama dia kerjanya sekantor. Ya itu. Jadi dia masih melihat sisi kamu punya kasih sayang tuh masih terlihat. Ya pastilah ya, yang namanya ibu kan pulang pasti pengen ketemu anaknya. Orang di kantor aja lagi inget-inget apa gitu, aduh kangen Rumi nih tiba-tiba gitu. Kadang-kadang Rumi juga ikut ke kantor jemput, misalnya jemput aku sama bapaknya gitu kan, ikut aku ajak masuk segala macam biar tahu ibunya tuh benar-benar kerja. Iya, aku tuh tidak tulen gitu loh. Meskipun kerjaanku dolanan ya. Itu jadi gini gak sih? Kayak jadi kalau misalnya ibu pamit kerja tuh tadinya cranky, terus jadi dia biasa aja, oh kerja tuh kayak gitu. Iya, itu nggak pernah ada drama sih Rumi soal aku berangkat ada kerja. Kalau aku ada kayak aku ikut, akhirnya dia ikut aku. Kalau kerjaku kan ini ya mams ya, maaf belanja bulanan terus belanja apalah pokoknya kebutuhan rumah, pergi dari rumah kan. Nah kalau dia aku ajak yang ke pasar, ke belanja grocery dan sebagainya tuh lama-lama dia udah males. Mama mau ke tempat beli susu dan pampers dan ini kayak gitu, udah aku nggak ikut aja di rumah. Dia akhirnya udah bisa gitu. Enak ya. Yang karena dia tahu kan. Karena dia tuh betapa menyebalkannya itu, dan dibandingkan kalau ayo kita ke mall. Nah kalau gitu dia baru nih. Dia akhirnya kalau yaudah mama kerja tapi nanti habis itu ke mall ya. Iya wes nggak apa-apa deh gitu. Jadi kayak emang dia ada mintanya kadang. Cuma jadi bisa membedakan gitu loh. Jadi dia udah auto gitu ya, modenya tuh bisa disetting Dan sendiri. dia nggak kesel kayak kita. Kalau kayak kita tuh kalau nggak diajak itu kan sedih gitu ya. Aku nggak diajak. Tapi kalau dia tuh yaudah deh nggak apa-apa, mama pergi aja gitu, kerja kan gitu. Karena dia udah punya fokus yang lain kan, di rumah juga dia bisa bersenang-senang gitu kan. Kalau Rumi tuh sudah terbiasa, tapi kadang-kadang yang menyentuh tuh, ibu kerjanya jangan lama-lama ya, Rumi tungguin sedih. Ya gitu. Sedih. Kadang-kadang gitu-gitunya tuh yang bikin rada drama gitu, jangan lama-lama. Yang drama ya, ibunya pada. Jangan lama-lama ya, atau enggak dia bilang ibu nanti ibu pulangnya ke sini aja, nggak usah nunggu Rumi dibawa ke Gading. Kadang-kadang gitu. Kalau udah kesorean banget tuh biasanya dibawa dulu sama bapaknya. Terus baru aku jemput gitu. Dia tuh sampai udah bisa gitu, dia lucu banget kan. Lucu banget. Keren. Tapi ya itulah, anak yang nempel sama bapaknya itu aku sangat terbantu sebagai working mom ya. Iya. Itu tuh setidaknya kalau ditanya tahu anak itu tuh safe di rumah sama bapaknya gitu gak sih? Iya, itu dia. Kita percaya gitu kan, nitipin ke bapaknya tuh kayak udah ya bapaknya gitu, bukan orang lain, bukan tidak akan kemasukan mindset yang lain juga. Ya akan sesuai jalur yang kita diskusikan bikin sama suami. Maksudnya kayak kita anak itu tuh mau dibentuk kemana, betul, kayak sesuai sama kesepakatannya lah. Bener, ya. Itu akan lebih mudah diarahkan sesuai mau kita kan gitu. Dan kamu nih sebagai ibu ngelihat
anakmu bisa deket gitu, ayahnya ngurusin si Rumi sampai kayak gitu tuh rasanya gimana? Kalau aku nih, yang suamiku tuh jarang-jarang, maksudnya ngurusin, cuma kayak dia sayang, cuma kayak megang anak itu kan jarang. Juga selain kerja, dia juga emang keterbatasan itu dia untuk informasi anaknya harus diapain kayak gitu kan. Akhirnya sekarang itu yang anaknya karena udah gede, udah tahu, udah komunikasi dua arah, dia jadi deket nih. Itu tuh kayak aku capek nih Dis. Terus lihat mereka main yang nggak mutu gitu, itu bisa ketawa, receh banget ya, seneng, maksudnya seneng ngelihat bapaknya ngurusin anak itu ada sesuatu yang keisi di diri sini tuh. Kayak itu tuh yang kalau aku ya, itu tuh yang aku inginkan selama ini untuk dilihat, yang aku impi-impikan deh istilahnya. Kan si Rui ini lagi suka minta digendong di sini sama bapaknya. Padahal dulu tuh bapaknya kalau digendong itu tuh nggak mau gitu, masa kayak enggak, nanti sakit, sini papa sakit dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang tuh bapaknya tuh kayak menawarkan gitu loh, ayo kakak mau gendong sini nggak, terus digendong naik kasur, turun kasur, lari-lari nggak mutu gitu. Lucu. Tapi aku tuh akhirnya anakku tuh mendapatkan apa yang anak-anak lain itu ini dapatkan dari bapaknya. Kan pasti kalau bapak-bapak tuh digendong di sini. Aku tuh sempat mikir loh, besok anakku tuh ngerasain gak sih, masa dia nggak ngerasain digendong di sini bapaknya, karena dia yang dapat experience itu awalnya dari omnya. Bapaknya nggak pernah mau, masa nggak pernah mau tuh karena dia takut anaknya kenapa-napa. Nah sekarang karena udah gede dan dia mau, itu aku senengnya luar biasa sih. Ya karena emang udah aman, udah ada kontrolnya. Kalau bayi banget kali masih takut ntar mungkin dia mikirnya kayak gitu kan. Makanya itu aja aku seneng banget. Nah gimana kamu rasanya lihat suamimu tuh bisa full ngasih energinya untuk ngurus anak dengan sukacita, itu gimana? Itu salah satu yang aku paling syukuri gitu kan. Itu yang paling membahagiakan di keluarga kita tuh adalah itu gitu. Karena nggak semua ayah, bahkan mostly kayaknya ayah-ayah itu memang nggak mau seterjun itu ke ngurusin anak gitu ya, kecuali kalau something happen dengan ibunya gitu kan. Emang menurutku itu adalah sesuatu yang memang paling bisa dibanggakan juga nih dari keluargaku. Si ayah ini ternyata begini. Itu sangat aku syukuri, happy banget ngelihatnya. Pas lihat itu pasti happy sampai. Tapi kadang ada rasa bersalah juga, kayak aduh kok gini banget ya, kenapa malah ayahnya iya, gitu ya, kok ini kayak gini tuh gara-gara aku juga gitu kan. Ada rasa-rasa bersalah, aku harusnya bisa lebih dekat sama keluarga, sama apa segala macam, tapi apa boleh buat. Dan itu memang sudah jalan yang harus ditempuh gitu. Nanti bakalannya buat kita semua juga gitu kan. Aku ada ini Dis, aku ada satu dulu psikolog tuh pernah bilang, aku pernah tahu gitu, kayak misalnya kita takut nih, emang karena keadaan ya kita nggak bisa deket sama anak, bukan deket sih, lebih banyak waktu sama anak. Dan banyak lah di luar sana itu mungkin ada yang ayahnya kurang deket atau kurang waktu, kurang waktu ya, ibunya tuh kurang waktu. Ternyata kita tuh nggak usah takut, kita tuh sosok kita tuh akan hilang atau kurang di anak itu, karena sebenarnya sosok ibu atau ayah itu bisa dihadirkan ketika nggak ada. Misalnya suamiku nggak ada nih, kerja, lebih banyak kerja, waktu banyak di rumah aku, ya udah aku yang sebagai banyak di rumah itu menghadirkan sosok ayah. Nanti kalau papa pulang kita begini, nanti kita beli mainan ini tapi mainnya sama papa ya nanti. Disebut ya, papa selalu disebut, itu akan selalu hadir sosok itu ke diri anak kita gitu. Juga kayaknya Rumi sama kamu, pasti papanya tuh udah banyak, apalagi kalian cuma bertiga kan. Oke, nanti kita pergi tunggu mama dan sebagainya. Insya Allah tuh kayak anak-anak kayak gitu nggak akan kekurangan sosok salah satu orang tuanya. Betul. Itu emang berasa juga ya, pokoknya dihadirkan aja terus. Dihadirkan gitu terus ya. Yang berasa juga tuh adalah kalau dulu waktu Sapih nih, aku kerja itu pulang tuh kayak, oh anakku tuh masih butuh aku di ASI. Kita masih ada bonding yang kuat di situ. Tapi setelah Sapih tuh aku tuh kayak ngerasa aku dibutuhin untuk apa lagi ya gitu. Masih butuh gue nggak ya abis ini gitu. Tapi ternyata masih sangat anak ibu juga kok anak akan ini lebih deket gitu. banget nggak sih ketika dia lebih gede gitu. Betul, ternyata makin nempel, makin apa segala macam. Jadi jangan khawatir Mams, kalau ditanya soal apakah perlu ayah ikut ngurusin anak sejak bayi, menurut aku perlu banget. Perlu. Ya semampunya aja kita bisa kasih ke anak, dan kita bisa meminta suami, kalau suaminya bisa
ikut mau belajar itu bagus, tapi kalau enggak ya sabar aja. Kita yang menghadirkan sosok suami ke anak kita gitu nggak sih? Betul. Intinya ayah itu perannya juga harus ada. Betul. Gitu ya. Selain buat ibu, buat anak juga ternyata dampaknya positif. Nah betul, papa juga ayah ini harus banyak mencobalah pokoknya mau anak ini sulit. Inisiatif gitu ya. Jangan sampai disuruh dulu kalau bisa bapak-bapak ya. Biar ibunya bahagia kayak saya. Kalau bisa nggak di hari ibu doang tadi ya. Terima kasih Lulu. Dan pokoknya Moms, aku mau ingetin lagi kalau Moms Talk Podcast Parenting bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, di websitenya doodle.co.id/moms-talk. Dan sekarang juga sudah hadir di Noise. Nah tinggal dengerin aja kalau misalnya kamu lagi empet ngelihat muka kita berdua di YouTube ya kan? Iya. Terima kasih ya Lulu, terima kasih Mams. Terima kasih Adis, terima kasih sama-sama. suami-suami kita semua yang pasti sudah sangat berusaha untuk ikut membantu mengurus anak kita ya. Memberi yang terbaik buat keluarganya. Betul. Terima kasih Mams, sampai jumpa di Mams Talk episode berikutnya.